Apa yang akan kamu dengar adalah pengalaman yang hampir membuatku gila. Ini masih sesuatu yang sering kupikirkan jujur saja, tapi aku sudah bisa pulih sedikit sejak kejadian itu. Ceritanya cukup singkat, jadi aku akan langsung ke intinya. Saya seorang pria lajang berusia pertengahan 30-an. Saya tinggal sendirian tanpa hewan peliharaan di rumah satu lantai yang kecil. Rumah itu sangat sederhana. Satu kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang makan, dan garasi kecil. Itu saja. Hidup saya fantastis. Karena profesi saya bisa bekerja sesuai waktu saya sendiri dan tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, baik itu pacar, orang tua, atau atasan. Kebebasan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupku. Oleh karena itu, aku telah berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kebebasan itu dimanapun memungkinkan. Aku tahu banyak orang berbeda dan banyak orang mungkin akan menilai gaya hidupku yang dianggap tidak matang. Tapi setiap orang memiliki prioritas dan preferensi yang berbeda. Jadi, selama tidak ada yang menilai aku juga tidak akan menilai mereka. Namun, kebebasan yang berlebihan tentu saja memiliki kelemahan tersendiri. Saya telah mengembangkan beberapa kebiasaan buruk yang pasti akan dikecam oleh beberapa orang. Salah satunya adalah jadwal tidur saya, yang sangat buruk. Entah mengapa, saya paling produktif pada jam-jam larut malam. Jadi, saya sering menemukan diri saya begadang hingga fajar dan tidur hingga siang hari. Itulah cara tubuh saya berfungsi. Dan sampai saya benar-benar terpaksa, saya tidak melihat alasan untuk mengubah apapun. Suatu malam, saya begadang hingga sangat larut. Saya bicara tentang lewat pukul 3 pagi. Saya duduk di meja kerja mengerjakan tugas di komputer. Saya benar-benar fokus, bahkan tidak mendengarkan musik. Bayangkan diri Anda di jam-jam sibuk. Itulah jenis ritme yang saya rasakan. Ruangan itu sunyi senyap dan saya sendirian dengan pikiran saya, suara keyboard dan pekerjaan saya. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, keheningan terganggu oleh suara langkah kaki yang menggedor-gedor di koridor menuju kamar tidur saya, diikuti oleh 3 atau 4 kali ketukan keras di pintu kamar tidur. Seperti ledakan yang memekakan telinga, jenis ledakan yang kamu harapkan saat polisi mencoba menerobos masuk ke sarang narkoba. Aku melompat dari kursiku begitu cepat hingga lututku terbentur meja dan monitorku terjatuh. Aku benar-benar terkejut. Itu benar-benar membuatku kaget. Bayangkan saja berada di rumah sendiri pada pukul 3 pagi, sendirian, dan keheningan yang sempurna tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan keras di pintu. Itu adalah dan masih menjadi hal paling menakutkan yang pernah terjadi padaku. Berdiri adalah reaksi murni. Setelah itu, aku benar-benar membeku. Mataku terpaku pada pintu, menanti momen yang aku tahu akan datang. Pintu terbuka dengan paksa dan seseorang menerobos masuk ke kamarku. Aku harus berhadapan dengan orang asing di kegelapan total. Tapi itu tidak pernah terjadi. Aku tidak mendengar apa-apa lagi. Bahkan tidak ada suara langkah kaki yang mundur dari pintu. Rasanya seperti aku membayangkannya, tapi aku 100% yakin itu tidak terjadi. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, tapi aku secara fisik tidak bisa memaksa diri untuk bergerak. Rasanya seperti kelumpuhan tidur, kecuali aku tidak sedang bermimpi. Dan akhirnya, aku mendengar suara langkah kaki yang cepat berjalan kembali ke lorong. Jadi, ada seseorang di sana. Aku tidak tahu mengapa, tapi mendengar langkah kaki itu lagi membuka pikiran aku. Tanpa berpikir, aku mengambil botol bir kosong dari meja aku, berlari ke pintu, dan mulai mengejar siapapun yang telah masuk ke rumah aku. Aku bahkan tidak mencoba untuk diam. Aku berteriak sekeras-kerasnya seperti orang gila, berharap itu akan memberiku adrenalin ekstra yang kubutuhkan. Aku berlari keliling rumah sambil berteriak, tapi aku tidak menemukan siapapun. Rumahku tidak terlalu besar. Tidak banyak tempat di mana seseorang bisa bersembunyi. Tapi bahkan setelah memeriksa setiap ruangan, tidak ada siapapun di sana. Semua pintu dan jendela juga terkunci, yang membuatku semakin bingung. Rasa percaya diriku habis setelah itu, dan rasa takut mulai kembali menguasai diriku. Aku berlari kembali ke kamarku, mengunci pintu, dan menelepon polisi. Selama menunggu polisi datang, aku mendengarkan sekitar dengan diam-diam, tapi tidak mendengar apa-apa. Ketika polisi akhirnya datang, kami mencari seluruh rumah bersama-sama, tapi tidak menemukan apa-apa. Salah satu petugas mencoba meyakinkan saya bahwa orang yang ada di sana sudah pergi, tetapi saya bersikeras bahwa semuanya sudah terkunci. Dia mengatakan saya mungkin telah melewatkan sesuatu,
dan saya harus menahan diri untuk tidak memaki dia di sana. Saya tahu pasti bahwa tidak ada yang terbuka, tetapi itu tidak menjelaskan bagaimana orang itu bisa masuk dan keluar dari rumah saya, kecuali saya membayangkannya, tetapi saya tahu saya tidak melakukannya. Selama seminggu berikutnya, saya dalam keadaan psikologis yang kacau. Otak saya menolak untuk menerima bahwa saya membayangkan sesuatu yang begitu jelas, tetapi saya tidak bisa membayangkan cara apapun yang memungkinkan orang itu masuk dan keluar dari rumah saya. Sekarang saya sudah jauh lebih baik, tapi dulu ada masa di mana saya kesulitan tidur, makan, bekerja, semuanya. Bahkan sekarang, satu-satunya penjelasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa entah bagaimana saya tidak menyadari ada jendela atau pintu yang tidak terkunci di rumah saya. Namun, mengapa seseorang akan menerobos masuk rumah saya hanya untuk melarikan diri tetap menjadi misteri bagi saya.